Ya, pemirsa, sejak diberlakukannya per 1 Januari 2014 untuk jaminan kesehatan nasional yang kemudian sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ini, tentu sudah banyak jumlah pelayanan kesehatan atau juga fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menangani berbagai macam penyakit yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Jumlahnya per data terakhir April 2015 adalah 20.864 fasilitas pelayanan kesehatan. Pertanyaannya, tahun 2015 ini ada target lebih banyak lagi para peserta dari jaminan kesehatan nasional. Sudah cukupkah fasilitas pelayanan kesehatan ini untuk menyanggupi atau juga bisa menampung seluruh masyarakat Indonesia yang tertampung atau menjadi peserta dari jaminan kesehatan nasional? Saya sudah bersama dengan Dr. Eka Fiora SPJK. Beliau adalah PLT Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar, Bu? Baik, Mbak Tantri. Ini berbicara tentang jaminan kesehatan nasional. Ya. Sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Tidak terasa ya, Bu, ya? Dari 1 Januari 2014. Per data terakhir jumlahnya sudah bertambah juga pesertanya, 144 juta peserta per April 2015. Kalau kita evaluasi sedikit, Bu, dari jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada saat ini, yang kurang lebih tadi jumlahnya di awal sudah saya sebutkan 20 ribuan itu, berapa banyak sudah kasus kesehatan yang bisa ditangani? Ya, mungkin kita bicara ya waktu 1,5 tahun sudah kita jalani, tetapi kan kita masih punya proses panjang untuk bisa mengevaluasi secara menyeluruh sampai tahun 2019 ya. Jadi sampai per data yang tadi Mbak Tantri katakan, sudah lebih dari 20.000 fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, itu kita sudah menangani sekitar data yang ada di kami di Kementerian Kesehatan, itu sudah ada 35 juta kasus yang ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan primer, itu termasuk di dalamnya adalah puskesmas, kemudian di dalamnya juga praktek dokter mandiri, klinik Pratama, ya, dokter gigi mandiri juga ada di sana. Kemudian 5 juta kasus itu ditangani di fasilitas kesehatan tingkat rujukan. Tingkat rujukan itu sebagai besar itu memang di rumah sakit, ya, baik itu kabupaten maupun di rumah sakit yang tingkat lebih tinggi provinsi ataupun nasional. Nah, untuk 40 juta kasus itu klaim yang dibayarkan ya oleh pemerintah itu sebanyak 42,6 triliun rupiah. Dan angka itu kalau kita boleh lihat lagi datanya, itu 30% dari anggaran angka 42,6 triliun itu habis hanya untuk 8% penyakit ya. Itu penyakit kita sebut katastrofik ya. Khusus pada penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, penyakit kanker, stroke, kemudian pasien dengan gangguan ginjal kronis yang menahun yang harus melaksanakan cuci darah dan sebagainya. Jadi itu gambaran sekarang ini apa yang sudah kita laksanakan selama 1,5 tahun ini. Nah, Bu, menarik juga ketika tadi di awal muncul gambarnya Pak Jokowi juga dengan kartunya dan sebagainya. Kenapa kemudian kalau kita kaitkan dengan rumah sakit dan juga JKN ini? Karena beberapa waktu yang lalu atau tepatnya di awal bulan ini, Pak Jokowi mengeluarkan statement bahwa seluruh rumah sakit termasuk juga swasta harus betul-betul memberikan pelayanan dan mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk masalah JKN ini. Komentar atau tanggapan Ibu terlebih dahulu? Iya, Presiden tentu mengeluarkan statement tentu ada dasarnya ya. Jadi kalau kita melihat dasar yang lebih tingginya lagi, kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, itu memang dikatakan pada pasal 29 itu banyak sekali kewajiban-kewajiban rumah sakit yang harus dijalankan. Salah satu bahwa rumah sakit itu wajib mendukung program pemerintah, ya, baik itu levelnya nasional dan levelnya regional. Dalam artian rumah sakit swasta ini? Iya, termasuk. Jadi semua rumah sakit, dari pemerintah maupun swasta. Berarti kan di sini rumah sakit swasta juga termasuk di dalamnya, di dalam kewajiban yang diberikan oleh undang-undang tadi. Jadi saya kira dasar dari Bapak Presiden mengatakan itu cukup beralasan. Namun kita melihat bahwa ada lagi sesudah itu kan ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, di mana di sana dikatakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional ini dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang harus bekerja sama dengan BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Nah, untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang milik pemerintah, baik itu di primer maupun itu di tingkat rujukannya, itu memang wajib
untuk bekerja sama. Tetapi swasta itu dia dapat bekerja sama. Jadi ada kata-kata dapatnya, barangkali ini sedikit yang mungkin Jadi pro dan kontra, jadi ya, itu ya. ya. Dapat bekerja sama dengan catatan dia memang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk kerjasama. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ada pernyataan seperti itu. Sebetulnya banyak sekali di saat ini. Banyak sebetulnya permintaan untuk bekerja sama, rumah-rumah sakit swasta itu untuk bekerja sama sebetulnya sangat banyak. Tapi kan tadi perlu proses, ada kredensialing namanya, ada kita harus melihat kriterianya seperti apa, harus terakreditasi misalnya rumah sakitnya. Kemudian dokter yang ada di sana juga harus memiliki surat tanda registrasi dokter yang harus ditempatkan di rumah sakit tersebut. Jadi banyak sekali kriterianya. Tapi kita berharap ke depan memang rumah-rumah sakit swasta itu lebih juga ikut bergabung. Ikut juga bergabung kan tadi. Oke. Bu Eka, kalau kemudian melihat data terakhir dari Kementerian Kesehatan, sudah berapa banyak sih rumah sakit yang tergabung dalam Jaminan Kesehatan Nasional ini? Tadi seperti yang Mbak Tantri katakan, dari 20.000 itu ada sebanyak berapa tadi ya, 1.675 rumah sakit, dan 617 diantaranya itu adalah rumah sakit swasta. Jadi sudah banyak sebetulnya yang bekerja sama. Kalau Ibu melihat sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa kemudian statement ini harus dikeluarkan untuk kemudian kepentingan kita bersama untuk Jaminan Kesehatan Nasional? Kalau saya melihat, Bapak Presiden pasti ya melihat sekarang ini kan angka kepesertaan dari BPJS itu kan sudah meningkat ya, sudah mencapai data hari ini saya dapatkan di Kementerian Kesehatan itu ada 144 juta peserta, dan kemudian nanti di tahun 2015 kan seluruh penduduk kan sudah harus. Nah, sebaiknya memang dari sekarang ini kita sudah mempersiapkan. Karena kalau dilihat dari 144 juta ditambah dengan tadi data yang Ibu katakan ada 1.670-an dan juga selebihnya, cukup tidak sih Bu? Tidak mencukupi kan sebetulnya? Ini harus betul digenjot untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan ya? Iya, sebetulnya kalau kita lihat kita kan menghitung, itu ada rasio, ada hitung-hitungannya. Kita menghitung kebutuhan tempat itu berdasarkan tempat tidur. Jadi satu penduduk itu bisa satu tempat tidur bisa melayani 1.000 penduduk. Jadi kalau peserta kita 144 juta, berarti kita sudah harus memiliki 144.000 tempat tidur. Nah, sementara fasilitas kita yang baru ada hitung-hitungan yang saya data juga yang ada di Kementerian Kesehatan, itu data kita masih sekitar 120.000 tempat tidur. Yang pemerintah ya, yang pemerintah. Sisanya itu yang kita berharap bisa kita mengoptimalkan rumah sakit swasta. Baik, nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi, tapi harus terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kalau ingin bertanya silakan. Kalau ingin ke Twitter di @puskomdepkes ataupun juga ke telepon langsung di 500-567. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia, dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya. Dengan bakteri pembuat yogurt generasi terbaru yang diseleksi khusus agar rasanya tidak terlalu asam, pencernaan sehat, tubuh ideal. Dapat manfaat yogurt, nggak pakai meringis. Cuma Heavenly Blush, asamnya pas, Nggak pakai meringis.
aplikasi Traveloka, makin gampang pesan tiket pesawat. Download gratis sekarang juga. Blender, Mas Pion yang anti pecah. Anak-anak Anda bisa membuat jus sendiri. Cintailah produk-produk Indonesia. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair. Ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Apa bedanya kalau di AKB48 dan di JKT48? Kalau di AKB kan agak seksi gitu kan, tapi di sini nggak mungkin seksi-seksi kan? Oh. Nggak mungkin lah, mau lihat, enggak kan? Itu yang pertama jadi sensasi, main di Medan sampai 170 hari. Tiap hari full house. Apa sih yang bisa kita tiru dari mereka? Kita harus excellence, kita nggak bisa menjual. Mata Najwa, sihir selera impor. Besok jam 8 malam. Kini, Economic Challenges setiap Selasa jam 8 malam. Didukung oleh Pemirsa, dari 1.675 rumah sakit yang sudah bekerja sama untuk jaminan kesehatan nasional, 712-nya adalah rumah sakit swasta dan sisanya adalah rumah sakit pemerintah. Saya masih berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Eka di sini. Bu Eka, kalau kemudian kita berbicara 1.675 totalnya, 712 adalah rumah sakit swasta. Kemudian tadi sebelum jeda Ibu sudah mengatakan bahwa kalau kita lihat dari jumlah total yang saat ini sudah mengikuti program JKN adalah 144 juta orang, berarti harus ada 144 ribu tempat tidur. Berarti sisanya sekarang ada sekitar labsnya 20-an ribu. 20 sampai 30 yang ribu diharapkan lah yang bisa dicukupi oleh rumah sakit swasta. Oke. Ada beberapa yang mengatakan bahwa jangan-jangan ataupun juga beberapa statement sudah dikeluarkan bahwa rumah sakit swasta tidak mau bergabung untuk kemudian sama-sama bekerja sama di jaminan kesehatan nasional adalah karena tarif kesehatan dari JKN yang rendah. Betul seperti itu atau sebetulnya apa yang diharapkan juga? Sebetulnya juga tidak ya. Jadi kita sebetulnya ingin menyamakan persepsi dulu. Kalau kita bisa melihat, kita bisa lihat apakah memang tarifnya yang rendah ataukah kita yang tidak cost efektif di dalam memberikan pelayanan biaya di rumah sakit tersebut. Nah, tarif untuk rumah sakit itu kan disusun dalam satu sistem yang namanya sistem INASI-BIJIS. Nah, INASI-BIJIS ini juga ini dibuat berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari ribuan rumah sakit. Indonesia untuk case-based group. Case-based group ya, dikumpulkan dari ribuan rumah sakit dan ini dibangun juga sebetulnya dari real cost yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jadi kalau itu kita katakan ini apa namanya itu bisa merugi, saya kira juga tidak. Tapi ada satu persepsi yang selama ini terjadi di kalangan kita, di tenaga kesehatan kita. Selama ini kan ada jadi dengan paket INASI-BIJIS itu kita tidak lagi dibayar seperti paket fee for service. Jadi kalau fee for service itu misalnya kita berobat ke rumah sakit, kemudian kita diperiksa laboratorium, itu ada biayanya sekian, kemudian jasa dokternya sekian, kemudian jasa laboratoriumnya sekian dan sebagainya. Tapi kalau ini kan dalam bentuk paket. Jadi paket itulah yang kadang-kadang dirasakan oleh teman-teman di rumah sakit itu tidak mencukupi biaya yang sudah mereka keluarkan. Tapi karena kan ini sistemnya tadi jelas paket ya, jadi sistem yang memang sudah, jadi untuk penyakit tertentu, penyakit A misalnya itu sudah dihitung dari ribuan data untuk mengobati pasien ini real cost-nya itu seperti itu, sehingga keluarlah nanti tarif INASI-BIJIS yang nanti akan dibayarkan ke rumah sakit nanti berdasarkan ada tingkat level-level tertentunya. Jadi kalau dia level 1, level 2 atau nanti dia dibayar di rumah sakit kelas A itu seperti ini. Dan jumlahnya sama di seluruh rumah sakit swasta? Tergantung pada kelasnya dan severity levelnya. Jadi tingkat keparahan dari penyakit itu nanti yang membedakan pembayaran daripada paket INASI-BIJIS ini. Dan kepada tenaga kesehatan itu tidak lagi dibayar tadi
fee for service. Misalnya dokter periksa 10, terus dia dibayarkan 10, nggak seperti 10 itu dikali caranya. dari berapa Dikali yang, bukan ya. seperti itu, tapi dalam bentuk paket. Nah, nanti rumah sakit lah yang membagi dalam sistem tertentu. Jadi misalnya ada sistem remunerasi dan sebagainya. Nah, itu yang selama ini persamaan ini belum sepenuhnya dipahami oleh teman-teman di rumah sakit, terutama mungkin rumah sakit swasta juga belum. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat dari hasil evaluasi kita, itu sebagian ya hampir semua yang dievaluasi itu sebetulnya tidak ada yang rugi gitu lah, malah surplus ya. Berbicara untung dan rugi, tapi juga berbicara mengenai memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat Indonesia. Nah, tadi Ibu katakan belum ada kesepahaman, tanda kutip kesepahaman antara pihak swasta dan juga yang pasti pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Apa yang dilakukan saat ini, Bu, untuk kemudian kita bisa sama-sama duduk untuk memberikan satu kesepakatan yang bulat gitu? Ya, tentu konsep-konsep inasi bijis ini ya yang memang harus kita sosialisasikan kepada teman-teman di rumah sakit, bahwa ini juga kita melibatkan profesi. Jadi semua profesi itu ikut terlibat di dalam penyusunan. Jadi gini, jadi urutannya itu kita juga di kesehatan ini juga selain kita menyiapkan sarana prasarana dan sebagainya, kita juga menyiapkan pedoman atau standar-standarnya. Ya. Untuk standar pelayanan kedokteran itu kita memiliki namanya Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Itu seluruh profesi itu berkontribusi untuk membuatkan standar pedoman nasionalnya. Nah, dari pedoman nasional itu nanti rumah sakit ini dijadikan acuan rumah sakit untuk membuat SOP, membuat yang namanya clinical pathway dan sebagainya. Nah, clinical pathway inilah sebetulnya yang harus diterapkan di rumah sakit supaya rumah sakit itu bisa cost efektif. Jadi kendali mutu dan kendali biayanya diterapkan. Tapi banyak rumah sakit yang masih belum melaksanakan ini, mengimplementasikan clinical pathway ini dengan baik, sehingga ya itu tadi yang menjadi sehingga seolah-olah ini merugi seperti itu. Padahal kalau mereka mengimplementasikan clinical pathway dengan baik, itu kendali itu akan bisa dilihat, sehingga itu sudah dibuktikan, dan sudah dibuktikan oleh beberapa rumah sakit, bukan rumah sakit swasta, kita rumah sakit pemerintah terutama itu sudah ada evaluasinya, terutama yang milik Kementerian Kesehatan itu khususnya sudah mengevaluasi bahwa nggak ada mereka yang merugi sebetulnya. Ini kita sudah tadi dari segmen awal juga sudah membicarakan mengenai rumah sakit, padahal fasilitas pelayanan kesehatan ada juga beberapa yang lain, ada klinik dan sebagainya. Untuk yang lain-lain, apa yang dilakukan untuk kemudian bisa lebih meningkatkan lagi, Bu? Melihat jumlahnya kan tadi juga sudah 144 juta itu di tahun 2015 saja. Nanti ke depannya 2019 pasti akan lebih banyak lagi. Iya, kita ini kan sebetulnya menghimbau masyarakat ya untuk bisa menjadi pesertaan mandiri. Jadi kita ikut di dalam jaminan kesehatan nasional tuh jangan setelah kita sakit. Ya, karena ini kan cost sharing ya. Kalau kita nggak kepake kan biaya itu akan dipakai oleh orang yang jauh lebih membutuhkan. Seperti tadi misalnya 30% penyakit itu kan untuk penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah. Tapi habis oleh kita karena terlambat barangkali kita menangani atau mengetahui bahwa penyakit itu sudah berada pada kondisi yang memang sudah lebih buruk ya, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih subspesialistik. Jadi harus ke rumah sakit yang nasional levelnya seperti itu. Itu kan biayanya jadi sangat besar sekali. Termasuk juga membludaknya pasien di rumah sakit karena tidak tahu ada jenjang-jenjang yang bisa disembuhkan ya, Bu. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau Anda ada pertanyaan lebih lanjut mengenai JKN maupun juga Kementerian Kesehatan, bisa di Twitter @puskomdepkes ataupun juga langsung telepon ke 500 567. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia, dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti
ngantri ya wajar lah, yang sakit kan banyak. Sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadilah pasien yang cerdas, ikut JKN, dan jangan lupa bayar iuran. Inovasi baru New Cipta dan Maxi Herbal dengan konsep Dental IQ, paduan teknologi Line Japan dan bahan alami. Teh hijau, bunuh bakteri. Daun sirih, cegah radang gusi. Perlindungan alami untuk gigi dan gusi. Buktikan. Lime. Dengan aplikasi Traveloka, makin gampang pesan voucher hotel. Download gratis sekarang juga. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Jelas, pipa Maspion lebih kuat. Cintailah produk-produk Indonesia. Berada di utara Pulau Bali, desa ini menyimpan keunikan. Orang normal dengan orang tuli bisu itu sangat baik. Ditinggali sejumlah penduduk tunarungu dari generasi ke generasi. Nikah sama Pak Marde, sekarang sudah punya cucu. Mereka menantang zaman di tengah laju modernitas. Banyak potensi-potensi kita bisa kembangkan untuk menjawab persoalan kolok dari hulu sampai hilir. Cerita dari Tanah Dewata, Kamis 28 Mei jam 9 malam. 1000 meter setiap Selasa jam 9 malam. Didukung oleh Rumah sakit untuk pasien JKN itu yang kita perbincangkan pada siang hari ini, Bu Eka. Ini ada statement dari Ibu Menteri Kesehatan. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini terus membludak pasien dari Jaminan Kesehatan Nasional. Tentu itu harus kita syukuri, tapi di rumah sakit. Tapi di satu sisi bahwa di rumah sakit ini membludak, beliau statementnya menyatakan karena fasilitas kesehatan tingkat 1 dirasa kurang maksimal melayani pasiennya. Harusnya ada 70% penyakit yang ditangani di rumah sakit saat ini itu bisa ditangani di fasilitas tingkat 1. Itu berarti puskesmas, begitu ya, Bu Eka? Klinik Pratama, praktek dokter mandiri. Dan juga dokter gigi. Apa yang terjadi, Bu Eka? Bagaimana kemudian ini bisa seimbang sehingga bisa menangani semuanya dengan baik dari level tingkat manapun? Ya, sebetulnya banyak faktornya ya. Yang pertama memang masyarakat kita itu belum bukan masyarakat ya. Pertama adalah sistem rujukan. Sistem rujukan kita yang belum memang optimal, di mana masyarakat itu tidak memanfaatkan fasilitas yang memang ada. Padahal kan di dalam kita menjadi keanggotaan dari BPJS itu kan kita harus terdaftar dulu pada sebetulnya kan pada puskesmas terdekat di mana kita tinggal. Tidak optimalnya karena tidak tahu atau bagaimana, Bu? Ya itu tadi banyak sebab ya. Banyak faktor barangkali atau perilaku kita juga, perilaku masyarakat kita juga yang semua itu kan kalau mau berobat itu kan mencari dokter spesialis. Langsung ke rumah sakit langsung begitu. Ke rumah sakit dan itu kan kebiasaan yang sudah lama. Nah, sekarang ini kan perubahan yang baru saja terjadi. Nah, kadang-kadang mereka bisa saja kalau ke rumah sakit kan bisa kondisi gawat darurat. Nah itu nanti perilaku itu bisa juga dijadikan, oh saya kan gak darurat. Jadi itu juga menyebabkan antrian panjang di rumah sakit. Antriannya panjang. Jadi banyak sekali faktor penyebab yang memang di sini memang kita harus perbaiki, di mana masyarakatnya juga harus kita edukasi bahwa sebetulnya berobat di puskesmas itu nggak jelek gitu loh. Karena apa? Karena 80% tadi memang penyakit-penyakit itu bisa selesai di puskesmas. Jadi hanya 70 ya, 20-30% lah yang perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Apalagi kalau rujukannya ke fasilitas yang
nasional. Seperti kalau di Jakarta misalnya kita merujuk ke RSCM itu nggak semua orang gitu. Nah kalau dulu sebelum JKN ini kan puskesmas seperti RSCM, Fatmawati itu bisa jadi seperti puskesmas raksasa. Karena semua orang itu batuk, pilek segala macam yang harusnya langsung ke RSCM. Nah sekarang dengan JKN kita sudah betul-betul itu sistem rujukannya sudah kita jalankan, tapi memang belum semua orang bisa memanfaatkan itu tadi. Ya belum semua sistem tadi itu berjalan ya. Jadi mau dulu ke puskesmas terus nanti baru dirujuk dan sebagainya. Kalau kemudian melihat antriannya begitu panjang di rumah sakit, ada hal yang bisa diatasi dengan hal itu Bu? Karena saya juga beberapa kali melihat banyak juga informasi-informasi ataupun juga berita-berita mengenai hal ini, banyak juga mereka masyarakat yang mengeluhkan tentang hal ini. Ya antrian itu biasanya pada rawat jalan ya, rawat jalan tadi. Nah salah satu kita membangun suatu sistem informasi, sistem pendataannya yang kita sebut sebagai bridging system. Jadi untuk sistem IT yang memang ada aplikasinya sehingga mereka yang datang baru datang misalnya mendaftar itu bisa dalam waktu kurang 1 menit itu sudah selesai. Nah, itu sudah jadi dalam hal pengantrian segala macam di loket itu bisa lebih cepat. Tapi nanti kan di pelayanannya sendiri kan itu yang nanti kan terbatas ya. Misalnya di rumah sakit dokter spesialisnya yang melayani itu hanya 5 orang misalnya kan itu tetap harus ada waktu tunggu. Dokternya kan nggak bisa periksanya 2 menit 3 menit pasti periksa. Jadi biasanya itunya yang kelihatan panjang. Ini pada rawat jalan memang masih sering kita lihat. Nah oleh karena itu memang kita kembali lagi untuk mengadvokasi ya masyarakat itu untuk ke pelayanan primer dulu lah, karena pelayanan primer itu kan sebetulnya sebagai penjaga gawang, gatekeeper ya, untuk menangkap kasus-kasus yang memang bisa yang perlu dirujuk dan yang tidak, yang bisa cukup ditangani di puskesmas. Nah kadang-kadang tadi lagi di puskesmas kan obatnya juga berbeda dengan di rumah sakit. Nah sementara pasien itu kadang-kadang sudah fanatik dengan obat yang dia dapat dari rumah sakit. Nah jadi kepengennya tetap lagi ke spesialis yang dulu dan sebagainya. Itu perubahan perilaku. Tapi ini kita optimis lah dalam 2019 ke depan itu kita akan terus mengevaluasi penyebab-penyebabnya. Kemudian satu lagi antrian yang panjang itu adalah untuk rawat inap dan untuk kasus-kasus yang intensif ya. Ini juga menjadi persoalan kita sekarang ini. Jadi misalnya orang yang antri untuk masuk ke ICU, bayi-bayi baru lahir yang masuk ke NICU, itu juga yang memang masih sedikit bermasalah ya karena keterbatasan fasilitas di pelayanan pemerintah. Nah oleh karena itu kita baru saja mengeluarkan, Bu Menteri Kesehatan baru saja mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan. Jadi ada beberapa kerjasama rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta untuk bisa mengirim pasien yang penuh misalnya di RSCM itu bisa dikirim ke beberapa rumah sakit yang terdekat. Seperti itu. Yang pasti harapannya bisa sampai 2019 semuanya bisa itu mewujud. Semua mengerucut bisa terpenuhi. Terima kasih banyak Bu Eka sudah berbagi siang hari ini. Dan pemirsa demikian bincang-bincang kita. Kalau Anda ada pertanyaan lebih lanjut ataupun juga hal-hal yang ingin Anda ketahui informasinya silahkan telepon ke Halo Kemenkes di kode area Anda kemudian 50567 atau ke Twitternya @puskom.kes. Sampai jumpa. Makasih banyak Bu Eka.